Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sirina Alvina Rahma yang pada hari ini akan menyampaikan materi yang berjudul mengevaluasi sumber sejarah. Nah, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi pada hari ini? Nah, sebenarnya bagaimana sih kita dapat mengetahui sumber sejarah? Nah, pada hari ini kita mulai menggali masa lalu layaknya seorang sejarawan. Langkah pertama adalah mencari bukti-bukti atau yang disebut sebagai jejak-jejak, yang mana jejak-jejak ini adalah ditinggalkan oleh peristiwa-peristiwa bersejarah. Jadi, jejak-jejak ini membantu kita memahami apa yang benar-benar terjadi di masa lalu. Dua pemikir dari Perancis, seperti Lacnoise dan Siak-Nobos, memperkenalkan konsep ini. Jadi, yuk kita telusuri jejak-jejak tersebut dengan cara menghubungkannya dengan peristiwa sejarah dan lihat apa yang bisa kita pelajari pada hari ini. Ayo kita pelajari lebih dalam tentang sumber sejarah. Berdasarkan asal-usulnya, sumber sejarah ini dibagi menjadi 3 jenis loh. Yang pertama ada sumber primer, yang kedua ada sumber sekunder, dan yang ketiga ada sumber tersier. Mengetahui perbedaan ketiganya akan membantu kita untuk memahami sejarah dengan lebih jelas. Yuk kita mulai mengeksplorasi dan melihat bagaimana setiap sumber ini memberikan wawasan yang berbeda tentang masa lalu. Sumber yang pertama adalah sumber primer. Sumber primer ini memberikan kita kesempatan untuk memahami sejarah secara langsung dari saksi-saksi atau benda-benda yang terkait erat dengan peristiwa-peristiwa yang sedang diteliti. Informasi ini belum diolah atau diubah, sehingga memberi kita gambaran asli dari kejadian tersebut. Mari kita lihat lebih lanjut bagaimana dua jenis sumber primer ini bisa membantu kita menyusun gambaran sejarah yang lebih akurat. Adapun sumber primer tadi dibagi menjadi dua, yang pertama ada sumber primer kuat, dan yang kedua ada sumber primer yang kurang kuat. Yang pertama kita akan memahami terkait sumber primer yang kuat, yang mana memahami sejarah melalui sumber primer yang kuat memberikan kita pandangan langsung dari orang-orang yang terlibat dalam peristiwa penting. Contoh dari sumber primer yang kuat adalah, misalnya, Soeharto adalah seorang sumber primer penting untuk kasus Super Semar karena beliau terlibat langsung. Begitu juga dengan Kolonel Latif Hadraningrat yang mengibarkan bendera pada proklamasi 17 Agustus 1945. Dengan mempelajari kesaksian mereka, kita bisa mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang sejarah. Sumber primer yang kurang kuat tetap penting untuk dipelajari, meskipun penulis atau pelapornya tidak terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Contoh dari sumber primer yang kurang kuat, antara lain seperti seorang pengawal Soekarno yang berada di luar Istana Bogor saat penyerahan Super Semar, yang mana hanya menjadi saksi dari luar, sehingga dianggap kurang kuat. Membahas sumber yang kedua yakni adalah sumber sekunder. Sumber sekunder memberikan kita perspektif yang berbeda tentang sejarah, karena penulisnya tidak mengalami peristiwa secara langsung, tetapi mengandalkan penelitian dari sumber-sumber primer. Misalnya, buku sejarah yang didasarkan pada dokumen dan kesaksian asli adalah contoh sumber sekunder. Menariknya lagi, ada sebuah buku yang bisa berperan ganda. Contohnya di bawah bendera revolusi, karya Bung Karno, yang mana buku ini adalah sumber primer untuk pemikirannya. Namun, bagian yang menceritakan peristiwa tertentu lebih bersifat sekunder. Memahami peran sumber sekunder ini bisa memperkaya wawasan kita tentang sejarah. Nah, sekarang kita memasuki sumber yang terakhir, yakni sumber tersier. Sumber tersier ini bisa kita anggap sebagai ringkasan besar dari berbagai sumber sekunder seperti yang kita temukan dalam ensiklopedia. Contohnya skripsi, tesis, dan disertasi, yang mana sering dianggap sebagai sumber tersier karena sumber ini mengumpulkan informasi dari banyak penelitian sebelumnya. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang atau tempat menganggap bahwa karya ilmiah sebagai sumber tersier. Memahami perbedaan ini membantu kita lebih kritis dalam menggunakan informasi sejarah. Jadi, apa sih yang dapat kita simpulkan dari ketiga sumber tadi? Kesimpulannya adalah sumber primer memiliki nilai tinggi dalam penelitian sejarah karena langsung berasal dari peristiwa yang diteliti dan menjadikannya lebih berharga dibandingkan sumber sekunder. Karya sejarah yang mengandalkan lebih banyak sumber primer cenderung dianggap lebih kredibel. Namun, penting untuk selalu mengevaluasi keandalan sumber primer agar pemahaman kita tentang sejarah tetap akurat dan terpercaya. Selanjutnya ada metode evaluasi. Proses mengevaluasi sumber sejarah juga melibatkan tahapan-tahapan metode sejarah. Antara lain, yang pertama ada metode heuristik, yang mana metode ini merupakan metode yang mencari dan mengumpulkan sumber informasi dan jejak masa lalu.
Yang kedua, ada kritik. Kritik ini memeriksa keaslian dan isi sumber melalui kritik eksternal dan juga internal. Dan yang ketiga ada interpretasi, yang mana interpretasi ini menafsirkan fakta dan menentukan makna serta hubungan antar fakta. Dan yang terakhir ada historiografi. Historiografi ini menyusun hasil penelitian menjadi narasi sejarah yang koheren dan terorganisir. Kesimpulan dari seluruh materi yang telah saya sampaikan tadi adalah mengevaluasi sumber sejarah adalah langkah krusial dalam menafsirkan masa lalu, yang mana dengan memahami jenis-jenis sumber dan menilai keandalan serta kebenarannya, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah dan memastikan bahwa informasi yang kita gunakan akurat dan juga relevan. Terima kasih telah mendengarkan materi yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Berikan kritik serta saran kalian pada kode QR yang telah saya cantumkan di bawah ini. Terima kasih.